Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nanda Al-Humaira. Saya dari manajemen Rumah Sakit Pelita Insani. Di sebelah saya sudah ada narasumber, Dr. Diana Haryati Kusumastuti SPM. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya kali ini? Ya, seperti biasa masih tetap pelayanan mata, kemudian juga operasi mata, terutama kasus-kasus yang emergensi. Oke, terima kasih dokter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Rumah Sakit Pelita Insani. Rumah Sakit Pelita Insani bertempat di Jalan Sekumpul nomor 16, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kami juga sudah terakreditasi Madya, Bintang 3, dan kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, kali ini kita mengangkat tema talk show menjaga kesehatan mata anak di era pandemi COVID-19. Nah, Dok, sejak pandemi virus corona atau COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah kita meminta masyarakatnya untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Sebagian besar kegiatan juga dilakukan melalui daring ya, Dok ya, alias online, mulai belajar dari rumah, bekerja dari rumah, atau yang sering kita dengar juga work from home. Dan pada akhirnya konsumsi masyarakat terhadap gadget itu meningkat, terutama untuk anak-anak sekolah yang awalnya mereka offline atau tatap muka langsung, sekarang terpaksa harus online. Nah, menurut dokter bagaimana menanggapi isu yang saya sampaikan? Ya, jadi memang dari sebelum era pandemi bisa dibilang dengan kemajuan teknologi gadget atau yang berbasis komputer, kemudian juga jangkauan internet yang semakin mudah, itu mempengaruhi sekali dengan aktivitas sehari-hari masyarakat ya. Jadi masyarakat sekarang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di depan gadget atau screen. Nah, dengan kondisi sekarang pandemi itu, hal ini makin meningkat ya, karena mau tidak mau memang situasinya membuat seperti itu ya. Apalagi anak sekolah ya, anak sekolah dari mulai SD sampai dengan SMP, SMA dan juga kuliah itu semua dilakukan secara online ya, dan kita juga tahu sampai sekarang Menteri Pendidikan masih belum memutuskan kapan ini belajar online-nya ini akan dihentikan. Artinya ya uh, akan banyak waktu yang dihabiskan di depan screen atau layar tadi ya, gadget ya. Nah, otomatis hal ini juga akan meningkatkan keluhan atau gangguan-gangguan yang bisa diakibatkan akibat terlalu lama beraktivitas di depan gadget atau screen tadi ya. Uh, yang efek yang paling nyata ya akibat terlalu lama berada di depan screen tadi, itu kalau kita di depan screen itu kan itu merupakan aktivitas penglihatan jarak dekat ya, atau near vision. Jadi ada penglihatan jarak jauh, lalu kemudian ada juga penglihatan jarak dekat. Nah, Oh, berarti ini udah pembahasan mengenai efek dari situasi ini ya ya terhadap mungkin kesehatan mata ya, Dok. Silahkan, ya. Dok. Jadi secara khusus itu memang akan mempengaruhi kesehatan mata seperti itu. Oke, selanjutnya. Apa potensi gangguan kesehatan mata yang dapat muncul, Dok, terhadap situasi seperti ini? Ya, jadi tadi terkait dengan waktu di depan layar yang makin meningkat. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa di depan layar itu kan merupakan aktivitas penglihatan jarak dekat atau near vision ya. Aktivitas penglihatan jarak dekat yang semakin lama itu akan meningkatkan munculnya rabun jauh atau mata minus ya, sering. Mata minus ya, Dok ya? Nah, nah, kemudian juga untuk yang memang mata sudah mengalami gangguan mata minus, itu juga bisa berpotensi menyebabkan progresivitasnya atau penambahannya itu, karena aktivitas yang terlalu lama uh, dalam jarak dekat. Nah, kemudian juga uh, akan menimbulkan suatu gangguan yang disebut dengan computer vision syndrome. Jadi computer vision syndrome atau ada juga istilah lainnya digital eye strain, itu merupakan sekumpulan keluhan rasa tidak nyaman yang diakibatkan oleh terlalu lama beraktivitas dengan
gadget atau benda-benda yang berbasis komputer seperti itu. Itu gejalanya dari mata mudah lelah, ya, tegang, kemudian juga mata menjadi kering, kemudian mata terasa kabur, kemudian juga akibat postur yang kadang-kadang tidak tepat pada saat di depan screen tadi juga menimbulkan kaku leher dan bahu. Beberapa kasus juga saya menemukan itu anak-anak datang ke praktek dengan mata yang berkedip terus-terusan. Nah, itu efek dari mata kering tadi. Jadi dia terlalu fokus terlalu lama di depan layar tadi sehingga menimbulkan keluhan mata kering yang cukup mengganggu seperti itu. Selain itu, karena terlalu banyak beraktivitas di depan gadget, itu sebetulnya juga pada anak-anak akan mempengaruhi perkembangannya. Interaksi sosialnya kan jadi berubah dan itu mempengaruhi perilakunya. Hal ini juga bisa menimbulkan stres sebetulnya. Ya, itu mungkin lebih ke dampak sosial ya, Dok, ya, Iya, dari betul. penggunaan gadget yang berintensitas tinggi, Iya, ya. jadi kalau dulu mungkin anak-anak senang kan Main di keluar liar, gitu ya, iya, outdoor. main bola. Zaman-zaman itu mungkin kita suka main layangan, Betul. kelereng, atau main karet buat perempuan-perempuan ya. Sekarang Iya. udah jarang sekali kita ngelihat Iya. situasi yang seperti itu. Jadi memang ada penelitiannya bahwa aktivitas di luar ruangan itu sangat baik untuk mengurangi miopia pada anak. Ya, seperti itu. Oke, Dok, bagaimana dan berapa lama jadwal efektif untuk screen time sendiri nih, terutama pada anak? Ya, jadi untuk anak 3 tahun ke bawah ya, itu sebetulnya tidak direkomendasikan sama sekali untuk mengenal screen time terlalu cepat ya. Jauh lebih baik anak-anak usia itu bermain secara alamiah dengan di ruangan seperti itu, karena itu akan berefek penglihatan ininya ya, penglihatan jauh maupun penglihatan dekatnya tidak terus-menerus dia terfokus di layar gadget gitu. Jadi kalau untuk umur 3 tahun ke bawah tidak direkomendasikan. Kemudian kalau umur 4 sampai 6 tahun itu maksimal 90 menit dalam satu hari dengan paling tidak satu kali break. Ya. Kemudian kalau umur 7 sampai dengan 12 tahun itu 3 sampai 4 jam dengan 2 sampai 3 kali break. Kemudian juga kalau umurnya 12 sampai 16 itu maksimal 8 jam dengan 5 sampai 6 kali break. Nah, sekarang nih persoalannya dengan sekolah online itu ya, ketika dia sekolah online dia sudah di depan layar ya, baik ada yang menggunakan handphone, tablet ataupun laptop. Nanti selesai dari sekolah online-nya anak-anak itu cenderung akan melanjutkan dengan main game atau apa. Playing time. Iya, sehingga akhirnya ya itu tadi efek kumulatifnya dalam sehari untuk beraktivitas di depan layar itu jadi sangat memanjang di era pandemi itu. Nah, Dok, selanjutnya saya mau tanya, bagaimana jadi kiat dan tips menjaga kesehatan mata anak di tengah pandemi COVID-19 dengan kebutuhan atau penggunaan intensitas tinggi aktivitas di depan gadget sendiri? Jadi ya tentu peran orang tua di sini terutama untuk anak-anak yang masih kecil ya, tetap harus ada pembatasan terhadap screen time tadi ya. Lalu yang kedua itu ada rule 20-20-20 ya, 20-20-20. Jadi setiap 20 menit ketika kita beraktivitas di depan layar tadi, setiap 20 menit alihkan pandangan selama 20 detik itu gunakan untuk melihat jarak sejauh 20 feet. 20 feet itu sama dengan 6 meter. Jadi 20, 20, 20. Setiap 20 menit alihkan pandangan melihat objek ya, objek sejauh 6 meter. Cara ini sebetulnya supaya posisi mata kita itu tidak terus-terusan menggunakan aktivitas penglihatan dekat, karena aktivitas penglihatan dekat yang terlalu lama itu akan meningkatkan kelengkungan kornea. Kelengkungan kornea tadi itu yang kemudian efeknya
menyebabkan munculnya mata minus tadi ya. Ini juga merupakan suatu bentuk relaksasi untuk menghindari kelelahan mata. Karena kalau kita terus-terusan di depan layar, apalagi kan layar komputer itu atau handphone, ya tulisannya kan bergerak gitu ya. Nah, kita harus fokus dalam jangka waktu yang cukup lama, itu akan menimbulkan kelelahan dan juga mata yang kering ya. Kemudian juga yang penting, tentu usahakan ruangan ini cukup luas ya, cukup luas. Dia juga pencahayaannya nyaman sehingga pantulan dari layar itu tidak menimbulkan ini tadi lelah mata ya, lelah. Kemudian layarnya sendiri harus kita setel tidak terlalu terang tetapi juga tidak redup seperti itu. Demikian juga ukuran hurufnya. Lalu jarak ya, jarak yang ideal itu antara mata kita dengan layar itu adalah antara 30 sampai dengan 50 cm atau kurang lebih seperti itu ya. Hal lainnya tentu postur ya, supaya tidak lelah, postur tubuhnya juga baiknya anak duduk di kursi ya, jangan tiduran ya. Iya betul. Karena membahayakan ya posisi tiduran itu ya dok ya. Yang jelas sih kalau duduk di kursi itu kita bisa menjaga supaya duduknya benar ya, postur tubuhnya ini baik, tulang belakangnya sehingga tidak menimbulkan ketegangan otot seperti itu ya. Kemudian lainnya kalau misalnya memang si anak ini sudah memang menggunakan kacamata, ya kacamatanya harus dipakai selama dia menggunakan. Oh ya, ada yang perlu saya tambahkan tadi saya lupa ya. Jadi yang paling penting tadi kan waktu istirahat ya. Jadi setelah anak beraktivitas di depan layar, sudah selesai sekolah online-nya, minta anak untuk beraktivitas di luar, di halaman dalam hal ini ya, karena tadi itu aktivitas di luar itu sangat baik untuk kesehatan mata. Dia tidak terus-terusan melakukan aktivitas jarak dekat. Berdasarkan penjelasan dari dokter tadi dan juga penelitian, penggunaan gadget secara berlebihan itu dapat meningkatkan penambahan mata minus lebih cepat ya dok ya. Nah, apa dok peran vitamin atau makanan-makanan sendiri untuk penggunaan gadget atau untuk kesehatan mata pada anak? Jadi makanan yang bergizi ya, vitamin yang banyak mengandung vitamin, dalam hal ini buah, sayuran itu sangat penting dalam hal kesehatan mata ya. Jadi mata minus itu lebih banyak dipengaruhi oleh dimensinya mata, kelengkungan kornea, panjang bola mata, di mana kalau aktivitas jarak dekat terlalu banyak itu kan menimbulkan minus. Tapi yang lebih penting lagi itu fungsi secara keseluruhan dari mata. Ya, dalam hal ini tentu syaraf mata yang berfungsi baik, kemudian kelenjar air mata yang berfungsi baik, otot-otot yang berfungsi baik. Nah, disitulah peran nutrisi sangat penting. Ya. Makan makanan dok ya? Iya, Makanan jadi bervitamin. seperti dalam hal ini buah-buahan yang berwarna cerah ya. Tomat, pepaya, ya, jeruk ya. Alpukat itu bagus Alpukat karena ya. ada banyak mengandung antioksidan. Kalau dari sayur sendiri mungkin wortel ya dok ya. Bagus, yang warnanya hijau. Yang hijau juga bagus. seperti brokoli ya. Yang penting kan divariasi supaya anak juga suka. Betul gitu. sekali. Oke, selanjutnya kita sudah sampai di penghujung acara untuk talk show kali ini. Saya ingin meminta dokter membuat kesimpulan dari apa yang disampaikan. Silahkan dok. Ya, jadi karena memang di era pandemi ini mau tidak mau anak-anak harus sekolah online dan kemudian juga aktivitas di depan gadget itu pasti jadi makin meningkat, maka di sini peran orang tua sangat penting ya. Batasi waktu anak di depan screen ya. Kemudian pertama berarti batasi ya dok ya waktu betul. penggunaan sendiri. Kemudian ajak anak beraktivitas di luar ruangan, di halaman misalnya seperti itu agar dia bisa berinteraksi juga ya, menggunakan penglihatan jarak jauh. Ya. Kemudian di sini juga penting makanan yang bergizi, vitamin ya. Bergizi, dan jangan lupa kalau memang ada gangguan atau keluhan seputar mata itu
segera periksakan Betul. ke dokter mata. Oke, terima kasih atas penjelasannya untuk Dr. Diana Haryati Kusumastuti, SPM, yang sudah hadir di talk show kita kali ini. Yang saya ingin sampaikan, yang terpenting, jika ada gangguan mata, jangan ragu untuk memeriksakan ke dokter mata. Kami dari Rumah Sakit Pelita Insani menyediakan layanan pemeriksaan mata hari Senin, Rabu, Jumat, pukul 15 WITA. Dan selalu dengan mengedepankan protokol kesehatan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Diana Haryati Kusumastuti, SPM, atas waktu kita di talk show kali ini dengan tema menjaga kesehatan mata anak di era pandemi COVID-19. Selanjutnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe channel YouTube Rumah Sakit Pelita Insani.